Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesta Syarif Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Andrea Rizkyara. Kenalkan, nama saya Pandi Chandra Bramantio. Nah, nama saya Guru pertama. Kami dari kelompok 9 ingin membuat tugas bahasa Indonesia tentang wawancarai ekstrakurikuler voli. Perkenalkan, kita dari kelompok 9 yaitu Agnes, Nabila, Iqbal, dan Pandit. Aku mewawancarai Bapak pada siang hari ini. Saya ingin menanyakan tentang ekstrakurikuler voli. Tujuannya untuk mengetahui pengalaman Bapak sebagai pelatih voli. Apakah Bapak bersedia diwawancarai? Oke, Pak Yuda bersedia. Yang pertama, apa pengalaman Bapak dalam melatih voli dan bagaimana Anda mengembangkan keterampilan siswa? Pengalaman Pak Yuda dalam melatih voli, ya. Pak Yuda berpengalaman mungkin Pak Yuda sebenarnya dari awal tuh atlet voli, ya. Jadi mungkin dari pengalaman Pak Yuda pernah jadi atlet voli, sekarang Pak Yuda ya jadi pelatihnya. Dan mungkin gimana sih gimana ya pertanyaan, gimana mengembangkan keterampilan, ya kan? Mungkin kalau Pak Yuda sih dimulai dari teknik dasar. Kan teknik dasar voli itu kan ada 4 teknik dasarnya. Ada passing, terus ada service, ada smash, dan ada block. Nah, mungkin Pak Yuda mengembangkan dari situ. Pak Yuda nanti mungkin melatih dari teknik dasarnya dulu, kemudian lebih lanjutnya Pak Yuda nanti akan bikin mini games dan lain sebagainya. Kayak gitu. Pertanyaan kedua, apa yang Bapak lakukan untuk memastikan keselamatan siswa selama latihan voli? Oke, untuk apa tadi pertanyaannya? Untuk memastikan keselamatan ya? Iya. Keselamatan siswa. Yang pertama, justru Pak Yuda yang pertama tuh ngelihat nih kondisi lapangan kita, kira-kira ada benda-benda berbahaya atau enggak. Misalkan ada tempat-tempat yang spot-spotnya agak tajam, atau mungkin ada meja dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin Pak Yuda akan minggirin terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan untuk keselamatan para pemain, yang jelas Pak Yuda akan nge-brief kalian. Ya, biasalah ya, kalau olahraga kan kita harus pemanasan terlebih dahulu, stretching, jogging. Nah, itu untuk keselamatan kalian supaya itu dia kalian terhindar dari cedera olahraga. Gitu aja. Jadi Yang memiliki kemampuan berbeda-beda. Oke, mungkin strategi Pak Yuda itu terkait pendekatan ke anak-anaknya. Ya, Pak Yuda harus pendekatannya secara sabar sama inklusif juga sama anak-anaknya. Nah, mungkin ada beberapa anak yang belum mahir. Nah, itu Pak Yuda nanti akan lebih intensif ngajarinnya, dan Pak Yuda juga ngajarin buat teman-teman yang udah mahir itu bisa ngajarin teman-temannya yang belum mahir. Jadi mereka bisa belajar sesama teman sejawat. Oke. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa siswa memahami aturan dan teknik dasar voli? Oke, mungkin dimulai dari Pak Yuda menjelaskan peraturannya secara sederhana. Jadi Pak Yuda menjelasin peraturan itu seperti apa, mungkin dari titik outnya, dari garis-garis permainan, kemudian dari teknik dasar. Setelah itu mungkin kalau misalkan mereka udah sedikit tahu banyak ya, Pak Yuda mungkin ada mini games dan Pak Yuda terapin peraturan yang sebenarnya supaya mereka juga paham dan kita praktis langsung di lapangan. Itu aja. Pertanyaan kelima, bagaimana cara Bapak membangun tim yang positif dan sportif? Oke, mungkin Pak Yuda mau ngebangun kebersamaan tim ya, karena dalam permainan bola voli itu kan kita butuh teamwork ya, kita kerja sama tim. Jadi dalam permainan bola voli itu kita kan dimainkan 6 orang, nggak bisa salah satunya aja yang bisa, sisanya nggak bisa, itu nggak bisa juga. Jadi sebaik-baiknya tim itu dalam permainan bola voli itu teamwork. Nah, gimana caranya? Mungkin Pak Yuda ngebangun kebersamaan, kita ngebuat yel-yel, ya, yel-yel. Misalkan dapat poin, akhirnya buat yel-yel dan lain sebagainya. Itu cara Pak Yuda supaya satu tim itu bisa bonding satu sama lain. Gitu. Apa saja nilai-nilai yang Pak Yuda ingin tanamkan pada siswa melalui kegiatan voli? Oke, nilai-nilai yang mau Pak Yuda tanamkan dalam kegiatan voli itu yang pertama itu yang jelas teamwork, ya, kerjasama tim, kemudian disiplin, tanggung jawab dan sportivitas. Karena semua itu dia. Attitude pun juga harus bagus. Jangan sampai gara-gara satu orang ibaratnya melakukan kesalahan, dia nyalahin temennya, hasil yaitu dia satu tim mungkin jadi bad mood semuanya, hasil ngaruh ke sistem permainan. Jadi Pak Yuda menanamkan itu semua. Itu aja mungkin dari Pak Yuda. Pertanyaan terakhir, apa harapan Pak Yuda untuk tim voli SPL ke depannya?
Harapan Pak Yuda sebenarnya banyak sebenarnya buat tim STL, tapi yang paling pasti Pak Yuda berharap tim voli STL itu bisa berkembang, ya. Tim voli STL itu bisa berkembang, bisa ke arah yang lebih baik, bisa ngikuti kejuaraan O2SN, kemudian POR pelajar, dan Pak Yuda juga berharap bisa berkompetisi sama tim dari sekolah lainnya, dan mudah-mudahan juga tim STL juga salah satu dari tim, ya, bisa ada yang kepilih sampai tingkat nasional dan seterusnya. Itu harapan Pak Yuda. Oke, mungkin sekian dari Pak Yuda. Ada lagi pertanyaan? Oke, udah Pak. Makasih ya Pak udah mau wawancara kelompok 9. Makasih. Oke. Ini wawancara dari kelompok 9. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.